Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar? Mari kita tetap setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Khususnya kita mau setia terus melakukan permenungan dalam masa retret agung kita ini. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, ada beberapa poin yang mau saya sharingkan dengan Anda soal berdoa. Ketika kita berdoa, kita bersyukur akan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berdoa, kita juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Dan dalam doa, kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Maka dalam doa jangan sampai kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dalam doa tadi antara dua orang yang pergi ke bait Allah. Yang satu orang Farisi dan yang satu pemungut cukai. Orang Farisi ini tidak salah sebenarnya. Dia bersyukur akan semua yang sudah dia lakukan. Tapi kesalahannya adalah dia membandingkan dirinya. Dia merasa bahwa dia jauh lebih suci dari orang lain. Saya tidak seperti pemungut cukai ini, Tuhan. Pada saat kita berdoa itu kita bersyukur. Kita juga orang berdosa. Kita bersyukur, kita mohon ampun atas dosa, kita mohon berkat untuk melanjutkan perjuangan hidup kita. Bukan untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, hanya Allah yang bertindak benar. Hanya Allah yang selalu baik. Kita orang berdosa. Kita orang lemah. Sebab itu, sudah selayaknya kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan bukannya menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pemungut cukai tadi, dia memukul diri sambil dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sungguh luar biasa. Dia menyadari bahwa dia itu orang berdosa. Dia orang rapuh. Dia tidak berani menengadah ke langit. Dia merendahkan dirinya. Dia mohon pengampunan dari Tuhan. Supaya dia mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya.
Dia merendahkan diri. Supaya rahmat-rahmat dari Tuhan itu mengalir dalam hidupnya dan mengubah hidupnya. Bagaimana dengan kita? Selama ini kita pergi ke gereja, apakah kita menganggap diri kita jauh lebih suci dari orang lain, jauh lebih hebat dari orang lain? Lalu kita memandang orang lain itu dengan sebelah mata. Jangan Bapak Ibu. Saatnya kita pergi ke gereja adalah saat kita bersyukur. Kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni dosa kita dan melanjutkan perjalanan hidup kita. Kalau kita merasa bahwa kita sudah baik, kita tidak perlu sombong. Karena semua berasal dari Tuhan. Dan kita berjuang supaya orang lain juga hidup baik. Kita berjuang untuk membawa semakin banyak jiwa untuk dekat dengan Tuhan. Maka sekali lagi mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bahwa umat Allah mau mengenal Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena Allah lebih menyukai kasih setia daripada kurban sembelihan. Dan pengenalan akan Allah sungguh mengantar mereka memperoleh hidup yang baru dan penuh kasih. Orang tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi orang juga berdoa untuk orang lain. Supaya semua orang boleh diselamatkan, bertobat dan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan orang berdosa lebih berkenan daripada orang kaya yang sombong karena tidak pernah melakukan dosa. Pertanyaan buat kita renungkan, bagaimana dengan sikap dan tindakan serta perkataan kita? Sudahkah sampai pada pengenalan akan Allah? Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Baik, yang tidak menjudge orang lain, Allah yang tidak pernah melihat kelemahan orang lain, tapi Allah yang selalu berharap agar semua orang melakukan pertobatan dan menikmati kebahagiaan yang Ia janjikan. Mari, saya ajak Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berdoa dengan benar, tanpa menjudge orang lain dalam doa-doa kita. Tapi kita berdoa juga untuk orang-orang yang menyakiti kita, agar mereka juga diubah oleh Tuhan. Agar berkat Tuhan boleh semua orang rasakan dalam kehidupan mereka semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, kita mau berdoa. Sekaligus kita mohon berkat dari Tuhan, agar kita tetap setia kepadanya. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan, untuk rahmat kehidupan, kebahagiaan, penderitaan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kadang kami berlaku seperti orang Farisi yang menganggap diri kami jauh lebih hebat dari orang lain. Ampuni semua dosa-dosa kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Tuhan. Pribadi-pribadi yang tidak hanya mendoakan diri kami sendiri, tapi juga dalam doa-doa kami mendoakan semua orang, agar semakin banyak jiwa yang datang kepadamu. Berkatilah kami selalu Tuhan, agar dalam kehidupan kami selalu saling membantu satu sama lain, saling menolong, saling mengingatkan satu sama lain, saling memberi maaf satu sama lain, karena Engkau Allah penuh kasih yang juga mengasihi kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.